Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita dengan istilah-istilah dalam toksisitas dan indikator biologi. Nah, istilah dalam toksisitas. Dalam toksisitas ada beberapa istilah khusus untuk mengukur dan menggambarkan efek toksik suatu zat kimia. Istilah-istilah ini penting untuk memahami data toksikologi dan mengkomunikasikannya dengan jelas. Jadi ada yang disebut dengan LC50. LC50 ini konsentrasi zat kimia yang menyebabkan kematian 50% organisme uji dalam waktu tertentu. Jadi ada, kita lihat nanti ini konsentrasi itu apa maknanya ya. Kemudian LD50, lethal dosis 50, dosis zat kimia yang menyebabkan kematian 50% organisme uji. Kemudian ada LT50, lethal time 50, waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50% organisme uji pada konsentrasi zat kimia tertentu ya. Jadi ini tadi lethal concentration, konsentrasi toksikan yang menghasilkan atau menyebabkan kematian pada organisme uji. Jadi LC50 didefinisikan sebagai median 50% lethal concentration. Jadi 50% lethal concentration ya. Konsentrasi yang membunuh 50% dari organisme yang didedahkan atau dieksposur pada suatu lama observasi tertentu. Jadi biasanya itu LC50 itu bahasanya LC50 96 jam. Jadi titik-titik miligram per liter. Jadi di sini miligram per liter ini berapa konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% dari hewan uji ya. Setelah didedahkan, setelah diekspor, setelah ikannya disimpan dalam air yang mengandung zat toksik itu selama 96 jam. Kemudian TL50, median toleransi limit. Konsentrasi zat yang diujikan di mana 50% organisme uji mampu bertahan hidup pada lama pendedahan tertentu. Nah, ini sebutan lain untuk LC50, TL50 ya. Kemudian LT50, median lethal time, lamanya pendedahan di mana 50% dari organisme uji mati pada suatu konsentrasi toksikan tertentu. Jadi LT50 100 ppm berapa jam? Jadi maksudnya kalau suatu ikan dimasukkan dalam air yang mengandung 100 ppm suatu zat racun, berapa jam dia baru 50% dari hewan itu mati ya. Nah, kemudian kita fokus ke kata konsentrasi dan dosis tadi. Dosis banyaknya toksikan yang masuk ke dalam tubuh organisme. Jadi kita biasanya minum obat, ada yang disebut dosis sekali minum ya. Jadi dosis itu kita tahu berapa banyak zat racun itu yang masuk ke dalam tubuh organisme. Biasanya kan satuannya sekian miligram per kilogram berat badan hewan uji ya. Itu kalau dosis. Jadi kita tahu betul berapa banyak yang masuk ke dalam tubuh. Ini biasanya penggunaan dosis ini ketika kita melakukan penelitian toksikologi pada hewan darat, di mana racun itu bisa disuntikkan dengan spoid ke dalam mulutnya atau disuntikkan di daging ya. Nah, jadi misalnya
berapa banyak baygon yang bisa membunuh kelinci, ya, berapa lethal dosis baygon pada kelinci. Ya, kita lihat ya, misalnya kita punya kelinci 1 kilo, nah, dibikin percobaan, dicekoi, dikasih masuk lewat mulutnya, berapa ya. Nah, kemudian keluarlah angka lethal dosis 50, berarti berapa dosis baygon tadi yang membunuh setengah dari kelinci, ya, dalam berapa lama. Misalnya penelitian dikasih sekian setiap hari selama 10 hari, dikasih sekian selama 1 bulan, atau berapa. Nah, kalau pengertian konsentrasi, kita tidak tahu berapa banyak itu saat masuk ke dalam tubuh, karena konsentrasi ini biasanya berlaku pada saat kita penelitian toksikologi menggunakan hewan air, dan racun itu kita tidak suntikkan ke tubuh ikan, kita tidak masukkan di mulutnya ikan, tetapi kita masukkan di air. Jadi konsentrasi itu menunjukkan banyaknya suatu zat racun dalam air. Misalnya miligram per liter, berarti berapa miligram zat racun atau baygon tadi itu dalam 1 liter air, atau berapa mililiter atau berapa cc dalam 1 liter air. Nah, jadi kita tidak tahu berapa yang masuk ke dalam tubuh ikan, karena kalau untuk ikan memang sasarannya bagaimana reaksi racun terhadap insang misalnya, ya. Nah, itu yang dilihatnya. Kalau misalnya ikan yang besar saja sudah mati pada suatu LC50 tertentu, nah pasti kita bisa memprediksi, apalagi fitoplanktonnya, apalagi zooplanktonnya, ya, apalagi apa istilahnya, kutu air, moina, ya, daphnia, segala macam yang lebih kecil, hewan-hewan invertebrata, sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh, terlalu berbahaya ini kandungan zat yang ada di sini. Kemudian istilah toksisitas atau daya racun, efek merusak dari polutan, biasanya beracun, ya, terhadap organisme uji, merupakan resultante dari konsentrasi dan waktu. Daya racun itu merupakan hasil resultante dari konsentrasi dan waktu. Maksudnya begini, sesuatu bisa menyebabkan kematian karena diberikan dalam waktu yang panjang meskipun konsentrasinya sedikit, ya. Nah, misalnya seseorang mungkin tidak mati kalau dikasih racun 1 sendok, tetapi kalau 1 sendok itu dikasih setiap hari selama 1 tahun, nah itu juga pasti akan menyebabkan daya racun dalam tubuhnya. Itu tadi akibat bioakumulasi, ya. Nah, yang kedua, atau sebaliknya, orang juga bisa mati meskipun hanya minum 1 teguk, artinya proses itu hanya berlangsung 1 menit kalau konsentrasinya tinggi, ya. Jadi toksisitas atau daya racun itu, atau efek merusak dari polutan itu, merupakan resultante dari konsentrasi dan waktu, ya. Kemudian waktu pendedahan, lamanya organisme didedahkan pada larutan uji. Jadi ini sebenarnya bahasa Inggris dari exposure. Diterjemahkan ada yang bilang waktu pemaparan, ada yang disebut waktu pendedahan. Jadi waktu atau lamanya organisme uji itu di exposure, dikasih kena sama larutan uji. Nah, kemudian ada lagi istilah toksisitas akut, toksisitas kronik. Dulu
kita kenal mungkin ada yang penyakit kronis, ada penyakit akut. Nah, akut itu intinya singkat ya, pendek ya. Jadi kalau orang bilang toksisitas akut berarti toksisitas yang waktunya pendek. Efek letal atau efek lainnya yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat ya. Akut itu singkat, biasanya dalam waktu 4 hari untuk ikan dan makroinvertebrata, 2 hari untuk hewan yang lebih kecil. Jadi ada orang bilang, saya ingatkan mungkin sebagai jembatan keledainya untuk ingat, ada kan penyakit akut, ada penyakit kronis. Penyakit akut itu penyakit yang lama. Salah satu penyakit akut itu misalnya TBC. Salah satu penyakit akut itu misalnya muntaber. Orang kena muntaber mungkin 1 kali 24 jam tiba-tiba muncul berita meninggal. Ya. Jadi intinya akut itu singkat, pendek. Kronis itu panjang. Jadi toksisitas akut, toksisitas yang efeknya dalam waktu yang singkat. Toksisitas kronik, toksisitas yang efeknya panjang. Ya, penyakit akut, penyakit yang sifatnya waktu singkat bisa mematikan. Toksisitas kronik, penyakit yang lama. Misalnya TBC ya. TBC ini katanya bisa orang berbulan-bulan batu terus baru mati ya. Jadi itu toksisitas kronik, efek jangka panjang, berkaitan dengan perubahan nafsu makan, pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan bahkan kematian atau mutasi. Jadi ini tadi yang saya katakan, kalau di sini toksisitas akut ini 4 hari, toksisitas kronik ini bisa dari ikannya lepas dari larva ya sampai bertelur, karena yang kita mau lihat misalnya bagaimana efeknya terhadap generasi berikutnya, saking lamanya, disebut toksisitas kronik. Nah, kemudian karena yang kita kejar adalah dalam waktu singkat, maka dosisnya adalah dosis letal, dosis yang menyebabkan kematian. Nah, sebaliknya di toksisitas kronik ini yang kita tunggu adalah efek jangka panjangnya, maka dosis yang diberikan adalah dosis yang tidak menyebabkan kematian, disebut subletal ya. Jadi subletal ya. Jadi letal, subletal. Dibawanya letal ya. Letal itu kematian ya.